Selamat pagi Pak, saya atas nama Maria Febrianti Fono, NIM 0622201207. Saya akan menjelaskan materi presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, saya akan membaca materi presentasi dari saya. Materi presentasi saya berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha. Baik, saya akan membacakan pengertian analisis kelayakan finansial usaha. Analisis finansial usaha adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar. Aspek finansial berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana sekaligus alokasinya, serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal. Komponen yang diperlukan dalam pengusahaan analisis ekonomi finansial meliputi: yang pertama, analisis dasar perhitungan sebagai titik tolak dari analisis finansial. Yang kedua, kapasitas produksi. Yang ketiga, analisis biaya. Cara menghitung modal usaha. Yang pertama, modal pengadaan barang aset atau modal investasi. Modal ini dikeluarkan untuk jangka panjang, misalnya sewa gedung dan memberi alat produksi. Ciri-ciri aset adalah pemakaiannya lama, perlu dihitung penyusutan dalam kurung waktu tertentu. Yang ketiga, modal operasional bulanan atau biaya SDM tambah akomodasi. 3 elemen dalam laporan arus kas. 1. Aktivitas operasi. Laporan arus kas dimulai dengan arus kas dari aktivitas operasi. Ini dimulai dengan laba atau rugi bersih, diikuti dengan penadaban atau pengurangan dari jumlah tersebut untuk menyesuaikan laba bersih ke angka arus kas. Apa yang ditambahkan atau dikurangkan adalah perubahan saldo akun item yang ditemukan dalam aset lancar dan kewajiban lancar di neraca, serta akun non-tuai, misalnya kompensasi berbasis 6 arah. Kemudian Anda akan mengetahui pendapatan bersih perusahaan. Yang kedua, aktivitas dari investasi. Kategori pada laporan arus kas ini disebut sebagai arus kas dari aktivitas investasi dan laporan perubahan belanja modal atau cap ad expitur dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas dari pendanaan. Kategori ini juga disebut arus kas dari aktivitas pembiayaan dan melaporkan setiap
penerbitan atau pembelian kembali saham dan obligasi perusahaan, serta pembayaran dividen yang dilakukannya. Perubahan kewajiban jangka panjang dan aktivitas pengembangan saham di neraca dilaporkan dalam aktivitas pendanaan. Tujuan pembuatan laporan rugi laba. Tujuan pembuatan laporan rugi laba adalah untuk mengkomunikasikan profitabilitas dan aktivitas bisnis perusahaan dengan menggunakan akhir dan para pemangku kepentingan masing-masing. Pengguna akhir ini memiliki ikhtiar dan rencana tersendiri dalam mengelola laporan ini. Penggunaan laporan rugi laba. Penggunaan internal seperti manajemen perusahaan dan dewan direksi menggunakan laporan ini untuk menganalisis bisnis secara keseluruhan dan membuat keputusan tentang bagaimana menjalankannya. Misalnya, mereka menggunakan nomor kinerja untuk mengukur apakah mereka harus membuka cabang baru, menutup departemen, atau meningkatkan produksi suatu produk. Penggunaan eksternal seperti investor dan kreditor. Di sisi lain adalah orang-orang di luar perusahaan yang tidak memiliki sumber informasi keuangan tentang perusahaan kecuali laporan yang diterbitkan investor. Seberapa menguntungkan suatu perusahaan dan apakah perusahaan itu akan tumbuh dan menjadi lebih menguntungkan di masa depan. Cara pengujian kelayakan usaha. 1. Lakukan analisis pendahuluan. Cara pertama ini adalah yang dipastikan akan dipikirkan oleh semua orang. Apakah kamu perlu melakukan studi kelayakan pendahuluan bisnis untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis yang kamu jalankan nanti? Apakah kamu perlu melakukan analisis lebih jauh atau tidak? Yang kedua, pertimbangkan pilihan kamu. Melakukan studi kelayakan merupakan proses yang akan menambah cukup banyak waktu. Jika kamu ingin menghemat waktu dan uang, kamu bisa menganalisa sendiri ide kamu. Contohnya, jika kamu ingin menjalankan sebuah bisnis makanan, maka kamu bisa mengenali kemungkinan alternatif lain sebelum kamu memutuskan untuk melakukan studi kelayakan secara menyeluruh. Misalnya, apakah kamu hanya akan menjual makanan tersebut di saat tepat atau kemungkinan lain membuka cabang dan lainnya. Yang ketiga, mulai pikirkan tentukan ide kamu. Orang-orang terdekat dan keluarga mungkin akan menerima produk yang kamu buat. Namun, hal tersebut belum tentu diterima konsumen secara umum. Kamu juga harus mempertimbangkan harga yang wajar karena tidak semua konsumen mau membeli produk yang biasa saja. Yang keempat, mulai melakukan kompetisi. Jika konsumen sudah yakin bahwa produk yang kamu jual meningkat, sudah pasti nada lonjakan permintaan meningkat. Yang kelima, pertimbangkan apa saja yang dibutuhkan sebelum kamu berpindah ke pelaksanaan studi kelayakan. Perlu memperhatikan yang memang dibutuhkan. Contoh, memenuhi kebutuhan bisnis atau hal memang yang harus dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.